Di balik kejayaan Majapahit, ada sosok ratu yang tak hanya memimpin dengan kebijaksanaan, tapi juga menyimpan rahasia kekuatan ilahi. Siapakah dia? Tribhuwana Tunggadewi, sang titisan Dewi Durga, penguasa medan perang yang tak pernah terkalahkan. Sebelum kita masuk ke kisah epiknya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita legenda Nusantara yang penuh misteri dan kekuatan magis. Pada abad ke-14, ketika langit Jawa masih diselimuti asap dupa dan mantra-mantra kerajaan, lahirlah seorang putri yang kelak mengguncang dunia para dewa. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, nama yang bergetar di antara doa para pendeta dan jerit musuh di medan perang. Tapi sedikit yang tahu, darah ilahinya bukan sekadar simbol kerajaan, melainkan titisan dari Dewi Durga, sang dewi perang dan kehancuran. Malam itu, langit Majapahit berwarna merah keemasan, bukan karena matahari tenggelam, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih besar tengah terjadi. Dari puncak Gunung Penanggungan hingga aliran Sungai Brantas, udara bergetar, dan para pendeta kerajaan berhenti melantunkan doa. Seekor gagak putih melintas di atas atap istana, pertanda langka yang hanya muncul dalam kitab-kitab kuno. Burung itu terbang 3 kali mengitari istana sebelum menghilang di arah timur. Para Brahmana terdiam, wajah mereka pucat, mata saling bertukar pandang. Pertanda Durga bangkit, dan memilih wadah barunya, bisik seorang pendeta tua. Di ruang dalam istana, Ratu Gayatri Rajapatni, istri dari Raden Wijaya, sedang berjuang melahirkan. Api pelita bergetar meski tak ada angin. Aroma dupa memenuhi udara, dan di tengah jerit doa serta mantra suci, tangisan bayi perempuan menggema, nyaring, tajam, berbeda dari bayi manusia biasa. Seorang pelayan jatuh bersujud, tubuhnya bergetar. Ampun, Sri Ratu. Mata bayi itu menyala merah untuk sesaat. Ratu Gayatri menatap bayinya dengan lembut, tapi di matanya ada semburat ketakutan. Bayi itu menatap balik, tenang, tapi tajam, seolah tahu bahwa dunia sudah menantinya untuk menuntaskan sesuatu yang jauh lebih besar dari takdir manusia. Malam berikutnya, para pendeta mengadakan upacara penenangan roh, karena mereka yakin kelahiran sang bayi telah mengguncang keseimbangan antara dunia manusia dan kahyangan. Namun saat doa dilantunkan, api dupa tiba-tiba menyala 3 kali lebih tinggi, dan angin berhembus dari segala arah. Suara perempuan bergema di dalam ruang suci, halus, namun bergetar seperti kilat di langit. Aku menitipkan kekuatanku pada darahnya. Jika bumi terancam, panggillah namanya, sebab ia bukan hanya pewaris tahta, tapi pewaris amukan para dewa. Para pendeta tersungkur, ketakutan. Mereka sadar, suara itu bukan dari dunia fana. Dewi Durga sendiri telah menitis. Sejak malam itu, bayi tersebut diberi nama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, artinya, kemuliaan di 3 dunia. Sebuah nama yang menandakan bahwa dirinya bukan hanya pemimpin bagi manusia, tapi juga penjaga keseimbangan antara alam dewa, manusia, dan roh. Ratu Gayatri memeluk bayi itu erat dan berbisik pelan di telinganya. Anakku, kelak dunia akan tunduk padamu, tapi ingatlah, kekuatan yang besar selalu meminta bayaran. Seiring berlalunya waktu, kabar tentang kelahirannya menyebar. Di desa-desa, orang-orang membakar dupa dan memuja kelahirannya sebagai berkah. Namun di kalangan spiritual, sebagian berbisik ngeri. Majapahit kini memiliki penguasa yang bukan sepenuhnya manusia. Dan malam demi malam, di bawah cahaya bulan, bayangan Dewi Durga muncul di belakang ranjang bayi itu, tersenyum lembut, namun dengan mata menyala bagai bara api. Sang titisan telah lahir dan dunia pun mulai bergetar. Tahun-tahun berlalu seperti bayangan di air. Tribhuwana tumbuh di tengah istana yang penuh cahaya dan bisikan rahasia. Ia bukan anak biasa. Sejak kecil, sorot matanya menembus batas pandang, membuat siapapun yang menatap terlalu lama akan menunduk dalam gemetar. Setiap fajar, ia bangun lebih awal dari pengawal, berlatih dengan tombak kayu di halaman istana. Gerakannya cepat, presisi, dan terlalu sempurna untuk ukuran anak seusianya. Guru-guru bela dirinya terdiam,
sering merasa seolah tangan mereka digerakkan oleh kekuatan tak terlihat setiap kali mengajar sang putri. Saat menginjak usia remaja, Ratu Gayatri mengirim Tribhuwana ke hutan Medang Kamulan, tempat para resi dan pendeta wanita tinggal dalam kesunyian. Di sana, ia belajar menguasai ilmu tapa dan pengendalian batin, agar kekuatan yang diwariskan padanya tidak menguasai dirinya. Namun malam pertama di hutan itu membawa keanehan. Ia bermimpi berjalan di tengah kabut pekat, di hadapannya berdiri cermin batu besar, berlumur-lumut, dengan ukiran wajah-wajah dewi di sekelilingnya. Ketika ia menatap ke dalamnya, bayangan dirinya mulai berubah. Dari wajah muda yang lembut, muncul sosok perempuan bertaring, bermahkota tengkorak, dan bertangan 4, mata sosok itu menyala merah. "Aku adalah dirimu, dan kau adalah aku," bisik sosok itu. "Jangan takut pada kekuatanmu. Takdir tidak bisa ditolak, hanya bisa dikendalikan." Tribhuwana terbangun dengan keringat dingin. Namun di dadanya, sesuatu bergetar, sebuah energi yang seolah hidup. Hari-hari berikutnya, ia belajar pada seorang pendeta wanita bernama Dewi Anggini, penjaga ilmu Durga. Pelatihan mereka tak sekadar meditasi, tapi ujian antara hidup dan mati. Tribhuwana diajarkan menatap mata kematian, menahan nyala dupa hingga matanya berair, berjalan di atas bara tanpa luka. Setiap kali tubuhnya hampir roboh, bisikan halus datang dari udara. "Kau bukan diciptakan untuk kalah. Kau adalah tangan Durga di dunia fana." Ketika ia akhirnya membuka mata setelah 7 malam bertapa di tepi sungai, air di sekitarnya berubah merah keemasan. Seekor ular hitam muncul dari balik batu, melilit lengannya, lalu menghilang begitu saja. Pendeta Anggini hanya menunduk dan berbisik, "Pertanda diterima. Kau telah terpilih." Sekembalinya ke istana, hal-hal aneh mulai terjadi. Cermin di kamarnya terkadang memantulkan bayangan lain. Sosok perempuan tua berwajah sama, tersenyum dengan lembut tapi penuh kekuatan. Ketika Tribhuwana marah atau takut, bayangan itu bergerak sendiri, kadang bahkan memecahkan kaca tanpa disentuh. Ratu Gayatri menyadari tanda-tanda itu. Ia memanggil para Brahmana, tapi semua ritual gagal menenangkan energi sang putri. Akhirnya, sang ibu hanya bisa berbisik, "Jangan takut, anakku. Kekuatan itu bukan kutukan, melainkan warisan. Tapi kelak, kau akan tahu harga yang harus dibayar." Malam itu, langit Majapahit kembali berwarna merah seperti saat kelahirannya. Petir menyambar tanpa hujan, dan angin membawa bau dupa terbakar. Tribhuwana berdiri di depan cerminnya, rambutnya berkibar, mata menyala merah. Sosok Durga dalam bayangan menatapnya, tersenyum. "Waktumu hampir tiba, wahai pewaris 3 dunia. Saat darahmu menetes di tanah, api akan menuntut namamu." Cermin pecah menjadi ribuan serpihan cahaya, dan sejak malam itu, Tribhuwana tidak lagi sama. Ia bukan lagi sekadar putri kerajaan. Ia adalah api yang disembunyikan para dewa. Langit Majapahit memerah, angin dari arah timur membawa kabar buruk, pemberontakan Sadeng dan Keta telah berkobar. Tanah bergetar di bawah langkah ribuan prajurit yang berkhianat pada tahta. Bagi rakyat biasa, itu hanyalah perang kekuasaan. Tapi bagi para resi dan Brahmana, mereka tahu, ini adalah panggilan takdir untuk sang titisan. Tribhuwana berdiri di depan cermin batu peninggalan ibunya, rambutnya terurai, sorot matanya tajam menembus cahaya obor. Ia masih muda, namun dari caranya menggenggam keris, orang bisa melihat aura ratu sejati. "Majapahit tak boleh jatuh di bawah pengkhianat," katanya lirih, tapi penuh getar kekuasaan. "Jika mereka ingin api, maka api akan datang bersama namaku." Para penasehat menentangnya. "Ratu, medan perang bukan tempat bagi darah biru," seru mereka. Namun Ratu Gayatri hanya menatap putrinya lama, lalu tersenyum tipis. "Jika darah Durga mengalir di nadimu, maka peperangan adalah takdirmu." Hari keberangkatan tiba. Tribhuwana menaiki kuda hitam bernama Si Jagapati, hewan yang konon hanya tunduk pada pemilik dengan aura dewa langit kelabu. Namun di sekitar tubuh sang ratu, udara terasa panas,
seperti ada api tak terlihat yang berputar mengelilinginya. Di medan Sadeng, pasukan musuh tertawa melihat seorang wanita memimpin barisan Majapahit. Namun tawa itu berhenti ketika panah pertama dilepaskan. Anak panah itu menembus udara, lalu terbakar di tengah jalan, berubah menjadi kilatan merah dan menghantam tanah, menciptakan letusan kecil seperti kilat. Prajurit lawan terpaku, beberapa berlari mundur, lalu mereka melihatnya. Di balik kabut, sosok Tribuana berdiri tegak, mata menyala merah, baju perangnya berkilat seperti bara. Akulah tangan yang diturunkan dari langit, suaranya menggema di medan perang. Majapahit bukan sekadar kerajaan, ini adalah takdir yang dijaga para dewa. Pertempuran berlangsung 3 hari 3 malam. Saat matahari tenggelam, angin membawa bau logam dan darah. Tribuana berjalan di antara mayat musuh tanpa luka sedikitpun. Pedangnya, Kiai Suradahana, memancarkan cahaya merah, dikatakan diukir dari batu meteor yang disucikan dalam api Durga. Musuh mengira itu sihir hitam. Tapi bagi rakyat Majapahit, itu adalah restu Dewi Penjaga Bumi. Pada malam ketiga, langit memunculkan kilat berbentuk sosok perempuan bertangan 4, memegang senjata api, belati, dan teratai. Prajurit Majapahit bersorak, memuja sang ratu yang kini dianggap sebagai perwujudan Durga di dunia fana. Saat perang berakhir, ribuan musuh tunduk di hadapan Tribuana, bahkan pemimpin pemberontak, Aditya Sadeng, sujud dan berkata, "Kami berperang melawan manusia, tapi yang turun ke medan itu adalah Dewi." Sejak saat itu, dunia mengenalnya dengan julukan Tribuana Tunggadewi, sang ratu yang tak tersentuh. Namun kemenangan itu membawa bayangan baru. Setiap malam, ketika semua tertidur, suara lembut bergema di dalam pikirannya. "Kau menang, wahai anakku, tapi jangan lupa, kemenangan adalah awal dari ujian yang lebih besar." Tribuana mulai merasakan beban yang aneh. Setiap kali ia berdoa, udara di sekelilingnya bergetar, bayangan Durga muncul di air, di cermin, bahkan di mata para pengawalnya yang menunduk, dan ketika ia tidur, mimpi yang sama datang berulang-ulang. Sebuah medan perang yang lebih besar, dan dirinya berdiri sendirian di tengah api. Ia tahu, darah Dewi di dalam dirinya belum sepenuhnya terbangun. Kemenangan di Sadeng hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Setelah perang Sadeng berakhir, Majapahit kembali bersinar. Rakyat memuja nama Tribuana, memujanya bukan hanya sebagai ratu, tetapi sebagai jelmaan Durga sendiri. Namun di balik upacara kemenangan dan nyanyian pujian, di hati sang ratu, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Malam-malam Majapahit terasa sunyi, angin membawa aroma dupa dari setiap pura, tapi di dalam istana, Tribuana tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara lembut tapi menakutkan, seperti gema dari dalam tulang. "Kau telah menumpahkan darah, sekarang waktunya menebusnya." Ia terbangun dengan napas memburu, dan setiap kali itu terjadi, api obor di kamarnya padam sendiri. Bayangan Durga muncul di dinding, tersenyum, kali ini bukan sebagai pelindung, tapi pengingat. Tribuana mulai merasakan sesuatu berubah di dalam tubuhnya. Setiap amarah kecil membuat kaca retak, setiap tetesan air mata membuat api berkobar. Ia mulai takut pada dirinya sendiri. Ratu Gayatri, yang kini menua, melihat perubahan itu dan mengirimkan pesan terakhir. "Jika kau ingin menguasai kekuatanmu, pergilah ke Pura Dharmasraya, tempat perbatasan dunia roh dan manusia." Tribuana menunggang kuda menuju hutan berkabut. Perjalanan itu sunyi, hanya diiringi suara burung malam dan langkah kuda yang bergema di tanah basah. Di tengah hutan, ia menemukan pura kuno yang ditutupi lumut dan akar beringin. Di sanalah ia bertapa, tanpa makan, tanpa tidur, selama 7 hari 7 malam. Pada malam ke-7, kabut menebal, udara bergetar, dan di depan cermin batu tempat ia bermeditasi, Durga muncul sepenuhnya. Sosoknya agung dan mengerikan. 4 tangan, bermahkota tengkorak, mata menyala bagai bara. "Kau mencari keseimbangan, anakku." "Aku mencari kedamaian," jawab Tribuana lirih. "Kau tak bisa damai selama kekuatan ini masih ada di tubuhmu," bisik Durga. "Tapi tanpa kekuatan ini, Majapahit akan hancur."
Lalu Durga menatapnya dalam-dalam, sebelum mengulurkan tangan yang berapi. Maka terimalah kutukan dan anugerahku, kau akan hidup lama, tapi tak akan pernah tenang selama Majapahit berdiri, kau akan menjaganya, di antara dunia, tak terlihat oleh siapapun. Tribhuwana tersadar dari meditasinya dengan tubuh penuh luka bakar halus, tapi api dari tangan Durga telah menghilang. Namun sesuatu berubah, matanya kini berwarna keemasan ketika marah, dan udara di sekitarnya selalu hangat. Para abdi istana yang menatap langsung padanya sering pingsan, seolah melihat sesuatu di balik sosok sang ratu. Kadang, ketika sendirian, bayangan di cerminnya tertawa sendiri, terkadang, tangan kanannya bergerak tanpa perintah, menulis mantra-mantra kuno di udara. Tribhuwana sadar, ia telah menjadi wadah dua jiwa manusia dan Dewi Cahaya dan bayangan, kekuatan dan kutukan. 2. Ratu Gayatri wafat tak lama kemudian, meninggalkan pesan terakhir di atas daun lontar. Jika kau ingin membebaskan dirimu, lepaskan tahta dan serahkan darahmu pada penerus sejati. Tapi jika kau pergi, dunia akan kehilangan pelindungnya. Tribhuwana menangis dalam keheningan. Ia tahu takdirnya bukan untuk beristirahat, tapi untuk menjaga Majapahit dari balik kabut, selama dunia masih menyebut namanya. Sejak malam itu, ia berhenti tidur. Hanya duduk di teras istana, menatap bulan, mendengarkan bisikan angin. Kadang, para penjaga melihat cahaya merah berputar di sekeliling tubuhnya. Seperti nyala dupa hidup, mereka tahu, ratu mereka tidak sepenuhnya hidup, dan tidak sepenuhnya mati. Waktu berlalu, dan Majapahit memasuki masa baru. Tribhuwana menyerahkan tahta kepada putranya, Hayam Wuruk, tapi tak seorang pun melihat ia menua. Pada malam terakhirnya di istana, kabut turun dari gunung, menelan taman, gerbang, dan menara. Ketika kabut sirna, Tribhuwana hilang. Hanya tersisa bau dupa, dan di atas singgasananya, sebutir batu merah kecil berkilau, batu darah Durga. Konon, hingga kini, ketika bencana mengancam tanah Jawa, bayangan perempuan bermahkota emas kadang terlihat di puncak Gunung Penanggungan, menatap ke arah timur, dengan mata menyala merah, menunggu waktunya untuk bangkit lagi. Waktu berjalan seperti bayang-bayang senja yang memanjang di tanah Majapahit. Tribhuwana telah turun tahta, menyerahkan kekuasaan pada putranya, Sri Raja Sanagara Hayam Wuruk, penguasa yang kelak membawa Majapahit menuju masa keemasan. Namun di antara rakyat, satu pertanyaan berputar di antara bisik-bisik angin malam. Kemana perginya sang Ratu Api? Beberapa pendeta mengatakan, pada malam ia menghilang, Gunung Penanggungan bersinar merah bagai bara raksasa, kabut menebal, dan dari dalamnya muncul cahaya berputar menyerupai pusaran api. Di tengah cahaya itu, sosok wanita bermahkota berdiri tegak, mengenakan jubah hitam, tangan kanannya memegang teratai menyala, tangan kirinya memegang belati berbentuk bulan sabit. Kewajiban manusia telah selesai, katanya, suaranya menggema di seluruh lembah. Tapi penjagaan para dewa baru saja dimulai. Ketika kabut hilang, tak ada lagi sosok itu, hanya aroma dupa dan tanah hangus tersisa di udara. Tahun berganti, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Namun dalam setiap perang, setiap keputusan besar, selalu muncul tanda-tanda yang tak dapat dijelaskan. Ketika pasukan Majapahit hendak berangkat ke Palembang, api obor tiba-tiba membentuk wujud wajah perempuan bermahkota. Ketika badai menghantam lautan, prajurit bersumpah melihat sosok perempuan berjalan di atas ombak, memisahkan air seperti belati. Itu Ibunda Ratu, kata Gajah Mada. Ia tak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari tahta ke langit. Dan benar, setiap kali ancaman datang, selalu ada tanda, awan merah berbentuk bunga teratai di atas istana, atau nyala api yang tak pernah padam di Pura Darmasraya. Majapahit tahu, roh Tribhuwana masih menjaga mereka, menjadi dewi penuntun perang, pelindung tanah Nusantara. Di dalam istana baru, tersembunyi sebuah ruangan kecil yang hanya diketahui oleh raja dan pendeta utama. Di sana, tersimpan batu merah darah peninggalan sang ratu. Setiap raja Majapahit baru akan menatap batu itu dalam diam, memohon perlindungan. Dan konon, jika hati penguasa itu murni, batu tersebut akan berdenyut seperti jantung hidup. Sampai kini, tak seorang pun tahu di mana batu itu berada. Sebagian berkata terkubur di bawah reruntuhan istana Trowulan. Sebagian lain percaya, batu itu telah menyatu dengan tanah, menjelma menjadi roh penjaga Nusantara,
yang menjaga keseimbangan negeri dari kekuatan gelap. Ratusan tahun setelah Majapahit runtuh, beberapa petapa di Gunung Penanggungan mengaku melihat cahaya merah menembus kabut setiap malam Jumat Kliwon. Dari jauh, tampak siluet perempuan berpakaian perang, menatap ke arah timur dengan mata menyala. Ketika tanah ini kembali berperang dan darah tak bersalah menodai bumi, maka Tribuana akan bangkit, bukan sebagai ratu, tapi sebagai bayangan Durga yang menuntut keadilan. Legenda itu terus hidup, dan setiap kali api dupa dinyalakan di kuil-kuil tua Jawa Timur, nama Tribuana disebut dalam bisikan doa. Wahai Ratu Api, penjaga tiga dunia, lindungilah tanah ini dari kegelapan. Tribuana Tunggadewi tak meninggalkan istana, ia meninggalkan jejak kekuatan, dalam darah setiap perempuan yang berani berdiri melawan takdir. Ia adalah simbol bahwa kekuasaan tak selalu berarti tahta, dan kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Dan mungkin, jika malam hening dan bulan tampak merah, kau bisa merasakan getaran halus di udara, seolah ada suara lembut berbisik dari balik kabut. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu waktu ketika api lama harus menyala kembali. Itulah akhir kisahnya, Tribuana Tunggadewi, titisan Dewi Durga, sang ratu yang tak pernah kalah, legenda yang tak hanya tentang peperangan, tapi juga tentang makna pengorbanan, keseimbangan, dan warisan kekuatan abadi.